Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu grammar atau tata bahasa. Yang pertama adalah simbol. Di materi yang sebelumnya kita kan sudah membahas tentang simbol, string, dan bahasa, ya kan? Kita sudah tahu apa itu simbol, yaitu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal, misalnya A, B, plus, koma, dan sebagainya. Nah, simbol itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu simbol terminal dan simbol non-terminal. Yang termasuk simbol terminal antara lain yaitu huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu simbol operator, misalnya plus, minus, kali, bagi. Lalu simbol tanda baca, misalnya buka kurung, tutup kurung, koma, titik, dan sebagainya. Lalu string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else, atau keyword. Lalu yang kedua yaitu simbol non-terminal. Yang termasuk simbol non-terminal antara lain yaitu huruf besar alfabet, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Lalu huruf S besar sebagai simbol awal. Lalu string yang tercetak miring, misalnya ini ya. Lalu yang selanjutnya aturan produksi ya. Sebuah produksi dilambangkan sebagai seperti ini. Alfa, tanda panah di kanan, beta. Ini dibaca alfa menghasilkan beta. Seperti itu. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Misalnya seperti ini. T menghasilkan A. Nah, T ini kan tadi termasuk huruf besar alfabet ya kan. Jadi termasuk simbol non-terminal. Berarti dapat diturunkan lagi, yaitu seperti ini menjadi simbol non-terminal, simbol terminal. T menghasilkan A. Yang kedua, E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Nah, simbol ini, tegak ini, pipa ini artinya atau ya. Berarti E ini dapat diturunkan menjadi T atau E dapat diturunkan menjadi T plus E. Seperti itu. Selanjutnya istilah-istilah yang ada nanti pada bab grammar ini ya. Itu yang pertama derivasi, yaitu proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Nah, sebuah derivasi dilambangkan sebagai ini. Berbeda dengan aturan produksi tadi ya. Ini panahnya ini bercabang dua. Ya gitulah pokoknya. Alfa menurunkan beta, seperti itu. Yang kedua, sentensial, yaitu string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Yang ketiga, kalimat yaitu string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelaslah bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Kalimat ini adalah bagian dari sentensial ya, karena kalimat itu adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Nah, sedangkan sentensial tadi yaitu string bisa tersusun dari simbol non-terminal, terminal, atau campuran keduanya. Nah, yang keempat, terminal, yaitu berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya, derivasi atau penurunan berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Pastikan ya, simbol-simbol terminal yaitu yang tidak bisa diturunkan lagi. Yang kelima, non-terminal berasal dari kata not terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi atau penurunan belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Gitu. Selanjutnya
Selanjutnya hierarki Chomsky. Untuk materi ini itu kita membahas tentang tingkatan atau level dari sebuah tata bahasa atau grammar. Nah, grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, menurut si Chomsky ini, tingkatan bahasa itu dibagi menjadi 4, yaitu tipe 0 sampai tipe 3. Tipe 0 atau unrestricted grammar, tipe 1 atau context sensitive grammar, tipe 2 atau context free grammar, tipe 3 atau regular grammar. Yang pertama tipe 0, yaitu unrestricted grammar. Nah, aturannya itu tidak ada batasan pada aturan produksi, jadi bebas ya, menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Nah, aturan meskipun di unrestricted grammar ini tidak ada batasan untuk aturan produksinya, tapi tetap mempunyai syarat, yaitu pada ruas kiri produksinya, yaitu alfa menghasilkan beta ya. Yang alfanya ini itu harus mengandung minimal satu simbol non terminal ya, agar bisa diturunkan. Begitu. Nah, kalau alfanya ini tidak mengandung simbol non terminal, berarti kan tidak bisa diturunkan. Seperti itu. Jadi harus mengandung minimal satu simbol non terminal. Nah, rumusnya begini. Bukan rumus ya. Ya begini pokoknya. VT itu simbol terminal, VN itu simbol non terminal, lalu bintang ini gimana ya? Boleh ada, boleh tidak gitu. Ya begitu. Lalu VN ini simbol non terminal tadi. Nah gini ya. Minimal mengandung satu simbol non terminal. Gitu. Contohnya ini. S menghasilkan ACAB. Nah, S ini di aturan produksi ini ruas kiri kan mengandung satu simbol non terminal ya, berarti termasuk unrestricted grammar. Yang kedua, B besar C menghasilkan A besar C B gitu. Ruas kirinya mengandung minimal satu simbol non terminal, berarti termasuk unrestricted grammar. Yang ketiga, C besar B menghasilkan DB. Ini juga ruas kirinya ruas kirinya mengandung dua malah simbol non terminal, berarti termasuk unrestricted grammar. Yang keempat, A menghasilkan S. Itu sama seperti yang pertama ya, yaitu setidaknya mengandung satu simbol non terminal ruas kirinya. Begitu. Yang kedua, tipe 1 atau konteks sensitive grammar. Nah, aturan produksinya yaitu panjang alfa atau ruas kiri aturan produksi itu kurang dari atau sama dengan panjang beta ruas kanan aturan produksi. Menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Seperti ini rumusnya, bukan rumus lagi. Lalu contohnya seperti ini. S menghasilkan AB. Nah, ruas kiri itu panjang stringnya, bukan panjang string. Panjangnya itu kurang dari ruas kanan ya. Ini 1, ini 2, berarti termasuk tipe 1. Yang kedua, AB menghasilkan ABCD. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 2. Jadi termasuk tipe 1 juga. Nah, CB yang ketiga, CB menghasilkan DF atau CB menghasilkan AABB. Ini juga ruas kirinya panjangnya kurang dari atau sama dengan ruas kanan ya. CB sama DF itu sama panjangnya sama 2.
JB dengan AABB itu lebih kecil, yaitu JB2 AABB-nya 4. Ini termasuk tipe 1 juga. Yang keempat, A besar menghasilkan A kecil, ini juga panjangnya sama ya, berarti termasuk tipe 1. Itu. Lalu tipe 2, aturan produksinya yaitu panjang ruas kiri sama dengan 1 dan panjang beta atau ruas kanannya itu tidak ada batasan, bebas saja. Menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic pushdown automata. Seperti ini. Ini contohnya. Perlu diingat ya, untuk konteks free grammar ini, yang ruas kirinya itu panjang ruas kirinya itu sama dengan 1. Gini, S menghasilkan A, B. Ya, berarti ini ya, ruas kirinya panjangnya 1 dan ruas kanannya bebas. B menghasilkan A, B, D. Ruas kirinya panjangnya 1, jadi termasuk tipe 2. B menghasilkan A, B besar C. Ini juga termasuk tipe 2 karena panjang ruas kirinya sama dengan 1. Yang ketiga, A menghasilkan A. Ini juga termasuk tipe 2 karena ruas kirinya itu panjangnya 1. Lalu tipe 3. Aturan produksinya yaitu panjang ruas kirinya atau alfanya sama dengan 1. Lalu beta atau ruas kanannya adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan simbol variabel yang jika ada simbol variabel atau terminal ini terletak pada sisi paling kanan. Menghasilkan bahasa yang dikenali oleh unit step automata. Nah, sebenarnya yang regular grammar ini ada dua tipe. Yang pertama, kalau simbol non-terminalnya itu terletak di paling kanan, yang kedua itu di paling kiri. Nah, untuk materi ini kita pakai yang paling kanan. Tuh. Ini coba lihat apa yang betanya, ya bisa simbol terminal atau simbol terminal dan simbol non-terminal, tapi yang non-terminalnya itu terletak di paling kanan kalau ada. Gitu. Contohnya seperti ini. S besar menghasilkan A. Ini kan berarti ya S panjang ruas kirinya tadi 1, lalu panjang ruas kanannya itu 1 simbol terminal, berarti termasuk tipe 3. Yang kedua, B menghasilkan epsilon. Ya. Ruas kirinya panjangnya 1, lalu ruas kanannya juga simbol terminal. Yang ketiga, B menghasilkan A, C, D. Nah, ini ruas kirinya itu sama dengan 1. Lalu ruas kanannya, jika ada simbol non-terminal itu terletak di paling kanan. Seperti ini. D besar itu kan simbol non-terminal, terletak di paling kanan. Tuh. Yang keempat, A besar menghasilkan ABC. Nah, ABC ini kan semua berarti simbol terminal ya. Lalu ruas kirinya juga panjangnya sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yahya Harindra Putra akan menjelaskan tentang derivation trees atau pohon penurunan. Jadi, pohon penurunan itu digunakan untuk memperoleh string dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal menjadi simbol-simbol terminal. Pohon penurunan disebut juga pohon pars yang berisi properti sebagai berikut. Jadi yang pertama, node root selalu merupakan node yang menunjukkan simbol awal. Derivasi dibaca dari kiri ke kanan. Simbol daun selalu merupakan simbol terminal. Node interior selalu merupakan node non-terminal. Jadi dijelaskan di slide selanjutnya bahwa pohon terminal ini yang pertama
Not root selalu merupakan not yang menunjukkan simbol awal. Kriteria-kriteria ini sudah dijelaskan pada aturan CFG yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kemudian kita langsung saja pada contoh pohon penurunan. Contoh yang pertama ini kita ketahui bahwa production rules bahwa satu E ada sebuah pohon penurunan E sama dengan E plus E, dan yang kedua E plus E kali E, kemudian yang ketiga E sama dengan A atau B atau C. Jadi sebelum mengerjakan soal ini kita harus mengetahui hasil yang akan kita cari, yaitu input string atau stringnya. Di sini input stringnya merupakan A kali B plus C. Jadi selanjutnya bagaimana cara mengerjakannya? Kita lanjut ke step pertama, yaitu E. Karena E ini merupakan simbol non-terminal, maka harus kita turunkan menjadi E plus E. Kemudian lanjut ke step kedua. Step kedua ini karena E tadi sudah diturunkan E plus E, kemudian E yang sebelah kiri ini adalah simbol non-terminal. Sehingga karena input string yang dicari adalah A kali B, maka kita turunkan lagi pohon E ini menjadi E kali E sesuai dengan production rules yang kedua ini. Kemudian selanjutnya berlanjut ke step, mohon maaf ini salah, ini sebenarnya step 3. Ini E plus E, kemudian E kali E. Ini kita akan menurunkan sesuai dengan permintaan bahwa kita akan mencari A kali B, sehingga bahwa simbol E yang paling kiri bawah ini harus kita turunkan menjadi A. Kemudian kita cari lagi turunan non-terminal dari E yang sebelah kanan bawah ini di step keempat, bahwa kita harus mencari nilai B sesuai dengan string. Setiap mengerjakan soal perlu diketahui bahwa kita harus selalu merujuk pada string, sehingga ini di turunan E yang kanan ini akan menurunkan B karena ini simbol non-terminal. Selanjutnya pada step kelima kita akan mencari C plus C. Pada plus C ini kita gunakan turunan yang E paling kanan ini karena kita ditujukan untuk mencari input plus C. Maka turunannya dari E paling kanan ini menjadi C, sehingga sesuai dengan string tadi kita bisa mengetahui bahwa hasilnya adalah A kali B plus C sesuai dengan string atau inputan yang harus kita cari. Itulah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, jika terdapat CFG dengan aturan produksinya sebagai berikut. S, A, B. A besar, B besar. Kemudian A kecil, A besar, atau A. Kemudian B kecil. Sehingga pohonnya bisa kita cari sesuai dengan permintaan stringnya adalah A kecil B. Maka kita cari dengan dengan S. S ini merupakan root. Kemudian kita turunkan menjadi AB, A sebelah kiri, B. Kemudian karena A ini merupakan simbol non-terminal, maka harus kita turunkan menjadi simbol terminal. Maka sesuai dengan permintaan string A kecil, B kecil, maka A diturunkan menjadi A. Seperti turunan A ini, A kecil, kemudian A besar. Selanjutnya, karena kita akan mencari nilai selanjutnya bahwa A kecil yang di tengah ini, maka turunan dari non-terminal A ini kita turunkan lagi menjadi A. Selanjutnya kita sudah menemukan hasilnya AA. Kemudian bahwa string membutuhkan
nilai B kecil. Selanjutnya maka kita bisa menurunkan dari S ini, kemudian B diturunkan karena ini simbol non terminal harus diturunkan menjadi B kecil, sehingga hasilnya A kecil, B kecil. Kemudian proses penurunan ini atau parsing itu dibagi menjadi dua, penurunan terkiri atau leftmost derivation dan penurunan terkanan atau rightmost derivation. Bahwa penurunan terkiri ini simbol variabel terkiri diperluas terlebih dahulu, sedangkan simbol variabel terkanan jika penurunan tekanan maka simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Selanjutnya kita contoh bahwa diketahui CFG dengan aturan produksi berikut. S, A kecil, A besar, S besar, atau A, kemudian A, S besar, B kecil, A besar, atau B, A. Buat pohon penurunan untuk string AA, BB, AA. Perlu kita ingat bahwa setiap kita mencari hasilnya dari pohon penurunan harus memperhatikan string. Kemudian untuk mengerjakan soal dari penurunan ini kita bisa lihat bahwa untuk memperoleh string A kecil, B kecil, A kecil dari tata bahasa bebas konteks pada slide sebelumnya, kita bisa menggunakan bahwa tanda seperti ini dibaca menurunkan. Jadi jika kita melakukan penurunan dengan cara yang terkiri, maka kita bisa lihat bahwa S menurunkan A kecil, A besar, S. Karena seperti ini, maka kita harus melihat stringnya. Yang dibutuhkan adalah A kecil dan A kecil. Sehingga karena ini penurunan terkiri, maka kita turunkan non-terminal paling kiri, yaitu A besar. Sehingga karena kita butuh SBA, yaitu untuk memperoleh hasil A kecil, B kecil, kita turunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, A kecil, S. Kemudian kita lihat lagi bahwa S kecil, S besar ini merupakan simbol non-terminal, maka kita harus rubah menjadi terminal, sehingga kita lihat stringnya lagi, kita butuh A kecil, sehingga kita gunakan yang A kecil ini, kita turunkan lagi A kecil menjadi S ini menjadi A kecil, B kecil, A besar, S. Kemudian selanjutnya kita temukan bahwa simbol A besar, S besar ini yang paling terkiri adalah A besar. Kita harus lihat lagi stringnya, kita butuh yang BA. Kita butuh BA sesuai string, maka kita turunkan, karena ini paling terkiri kita turunkan menjadi A. Ini A kita ambil yang BA. Kemudian kita turunkan sehingga hasilnya A kecil, B kecil, A kecil. Dan S tadi. Kita tinggal menurunkan S ini. S ini kita turunkan menjadi, kita lihat dulu stringnya, kita butuh A kecil, maka kita pakai yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya. Kita pakai yang sebelah kanan, bahwa S menjadi A kecil jika diturunkan. Berikut adalah penurunan terkiri. Bagaimana penurunan terkanan? Sama halnya yang terkiri tadi, bahwa yang terkanan ini kita lihat simbol non-terminal paling kanan, bahwa S menurunkan A kecil, A besar, S. Yang paling non-terminal paling kanan adalah S, bahwa sehingga kita turunkan S besar ini menjadi kita ambil yang A kecil, karena sesuai stringnya kita butuh A kecil. Maka kita ambil S besar ini, hasilnya adalah A kecil, A besar, A. Ini satu-satunya non-terminal adalah A, berada di tengah, maka kita turunkan A ini sesuai dengan kebutuhan string, bahwa kita ambil A yang SBA, karena kita akan mencari
A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Sehingga kita turunkan A besar ini menjadi A, S besar, B kecil, A besar, A kecil. Kemudian karena ini penurunan tekanan, kita turunkan lagi yang paling kanan yaitu A besar. A besar ini kita lihat kebutuhan stringnya apa. Karena kebutuhan stringnya adalah BA, maka A besar ini kita turunkan kita ambil yang sebelah kanan yang BA. Sehingga hasilnya A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Karena ada simbol non terminal yang terakhir yaitu S, kita turunkan lagi sesuai kebutuhan stringnya tadi. S karena butuh A kecil, maka kita ambil S yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita turunkan, kemudian kita turunkan menjadi hasilnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Seperti itu penurunan tekanan. Sehingga kita bisa lihat bahwa pohon penurunannya sebagai berikut. Karena pohon penurunannya untuk mendapatkan string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, maka pohon penurunan dari string penurunan tekanan atau terkiri itu sama saja. Hasilnya sama saja. Kita bisa lihat bahwa S ini sampai ujung bawah sesuai kebutuhan soal bahwa hasilnya tadi A kecil, A kecil, B kecil, A kecil. Kita bisa menggunakan penurunan yang mana saja, kita bisa menggunakan yang terkiri ataupun yang terkanan. Itu sama saja nanti hasilnya. Begitu juga hasil pohon penurunannya, gambar pohon penurunannya. Kemudian kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu diketahui CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Buat pohon penurunannya untuk string B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, A kecil. Kita bisa lihat bahwa kita langsung gunakan pohon penurunan saja ya. Jadi ini karena S tadi sebagai berikut. Nah ini S AA, maka kita turunkan karena ini root, kita turunkan AA-nya. Kemudian A yang paling kiri ini menurunkan menjadi BA besar. Sesuai dengan permintaan tadi BBA. Kemudian selanjutnya kita turunkan lagi karena ini turunannya adalah B kecil A besar, maka A besar ini non terminal kita harus turunkan lagi menjadi BA sesuai dengan permintaan string. Kemudian A besar ini kita turunkan menjadi A besar karena ada pilihan A, kita turunkan A sesuai, sehingga hasilnya yang paling kiri dari root S kemudian A ini turunan A, maka hasilnya BBA sudah ketemu. Kita tinggal cari yang sebelah kanan, A besar yang sebelah kanan ini. Kita lihat bahwa kita harus mencari BA yang belum kita cari. Maka kita turunkan karena ini non terminal, harus kita turunkan menjadi B kecil A besar. Kemudian kita lihat bahwa A besar ini masih bisa kita turunkan karena ini simbol non terminal, maka kita turunkan lagi bahwa A besar ini nanti akan menurunkan, hasilnya akan AA. Kita turunkan menjadi AAA karena kebutuhannya kita harus mencari A kecil, A kecil, B kecil, A kecil. Maka karena ini bisa diturunkan dari A ini, kita cari bahwa A besar non terminal kita turunkan menjadi A kecil, A besar ini menjadi A kecil, kemudian A besar ini menjadi B A besar. Karena kita sudah mengetahui hasilnya bahwa B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil. Kita terakhir kita turunkan lagi A besar ini. Karena ini masih bisa kita turunkan bahwa ini non terminal, kita turunkan menjadi A. Sehingga hasilnya sesuai string, maka kita ketahui bentuk pohon penurunannya sebagai berikut. Kita sudah menemukan hasilnya bahwa B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil A. Selanjutnya
kita masuk pada bab ambiguitas atau ambiguity. Ambiguitas ini terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan nih terdapat tata bahasa bebas konteks atau CFG S A besar atau B besar. Maka selanjutnya A besar, A kecil, B besar, A kecil. Karena ini ambigu bahwa kita bisa menurunkan dari non terminal A besar menjadi A kecil, B besar menjadi A kecil, maka untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua penurunan. Mohon maaf ini typo ya, ini seharusnya bisa terdapat dua penurunan. Jadi sama-sama kita bisa gunakan yang A besar menjadi A kecil, kemudian B besar menjadi A kecil juga. Apabila bingung kita langsung masuk ke soal saja. Ini kita ada contoh soal, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks ini menghasilkan pohon yang ambigu. Kita bisa lihat bahwa S diturunkan menjadi S besar, B kecil, S besar, atau S besar, C kecil, S besar, atau A. Kita coba menurunkan untai menjadi string A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Kita bisa lihat bahwa karena ini dengan konteks pohon yang ambigu, kita bisa kerjakan dengan dua cara. Yang ini S kita menurunkan menjadi S besar, B kecil, S besar. Kita turunkan yang S paling kiri. Kita turunkan yang S paling kiri menjadi A kecil, B kecil, S besar. Sesuai dengan kebutuhan string tadi, bahwa kita harus mencari A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Sehingga hasilnya A kecil, B kecil, S besar ini. Ada simbol atau non-terminal yang S besar ini harus kita turunkan. Sesuai dengan kebutuhan string, maka kita turunkan menjadi SCS. S besar menjadi SCS. S besar, C kecil, S besar. Maka hasilnya A kecil, B kecil, S besar, C kecil, S. Kemudian kita berlanjut, kita turunkan lagi karena ini ada yang non-terminal, maka kita turunkan menjadi A kecil sesuai dengan permintaan string A kecil. Kemudian kita lihat bahwa ada sisa S besar sebelah kanan. Setelah kita turunkan, kita harus menurunkan lagi karena ini non terminal, kita turunkan sesuai dengan string, kita butuh A kecil. Maka kita turunkan S besar ini menjadi A kecil, sehingga hasilnya A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Karena ini pohon ambigu, kita bisa mencari dengan untai yang kedua, yaitu kita turunkan dari SCS ini, kita turunkan yang bisa kita cari dengan yang sebelah kiri ini, karena ini sama-sama bisa kita turunkan karena ada simbol non terminalnya. Sehingga kita mulai dari SCS, kemudian SCS ini kita turunkan S-nya dulu. S dulu sesuai dengan permintaan menjadi SBS. Karena kita butuh nanti yang AB, kita turunkan stringnya menjadi AB. Sehingga hasilnya S besar, B kecil, S besar, C kecil, S besar. Kemudian kita bisa turunkan lagi S yang paling sebelah kiri ini S besar, karena non terminal. Kita lihat stringnya apa, butuh apa, A kecil. Maka kita turunkan menjadi A kecil, sehingga A kecil, B kecil, S besar, C kecil, S besar. Ini bisa kita lihat bahwa S besar ini masih non terminal. Kita turunkan lagi sesuai dengan kebutuhan stringnya A kecil, maka kita rubah dan turunkan menjadi A kecil. S ini kita rubah, kita turunkan menjadi A kecil. Hasilnya A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan S. Ada terakhir simbol non terminal yang perlu kita turunkan lagi. S kecil ini kita perlu rubah menjadi A kecil sesuai dengan kebutuhan string, maka kita lihat bahwa kita turunkan lagi S ini menjadi A kecil, sehingga hasilnya nanti A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Ya sama. Perbedaannya hanya karena ini pohon ambigu, kita bisa pilih
kita bisa menggunakan penurunan yang pertama SBS atau SCS dulu. Seperti itu untuk pohon yang ambigu. Jadi karena kita awalan penurunannya berbeda, maka pohonnya juga berbeda. Karena yang awal tadi diturunkan yang pertama adalah SBS, yang kedua SCS. Pohon penurunannya berbeda, namun hasilnya tetap sama sesuai dengan kebutuhan string. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang regular grammars di modul 3.3. Jadi untuk merefresh lagi, grammars itu terdiri dari VTSP, di mana V adalah non-terminal symbol, T terminal symbols, S start symbol, dan P adalah production rule. Oke. Nah, regular grammar itu terdiri dari dua, yaitu right linear grammar dan left linear grammar. Yang membuat kedua tersebut berbeda adalah penempatan non-terminal simbolnya. Mana kita bisa lihat slide. Grammar is said to be right linear if all production and form A into X B. Kita bisa lihat di mana B itu terletak di sebelah kanan production form. Nah, maka dia bisa disebut dengan right linear grammar. Itu sebaliknya dengan left linear grammar, di mana non-terminal simbolnya terletak di sebelah kiri production form. Let A into B X. Kebalikan dari right linear grammar-nya. Oke, lanjut ke contoh. Kita mau mencari right linear grammar dari language ini, oke? Nah, kita nggak bisa menggunakan angka kayak 1, 2, 3 gitu biasa, tapi kita menggunakan parity. Apa sih parity? Ya, parity even dan odd. Mana even diwakili simbol non-terminal E, dan odd diwakili simbol non-terminal O. Oke. Nah, di setiap derivasi itu dimulai dari 0. Maka even di sini kita bisa wakilkan dengan 0. Oke. Masukin pertama, maka E menghasilkan B yang diteruskan ke non-terminal E, atau A menghasilkan odd. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita masukkan angka genap atau even di persamaan X sama dengan 2 tambah 1, maka pastinya hasilnya akan ganjil. Oke, karena kita even sudah kan, maka kita lanjut dengan odd. Odd menghasilkan B diteruskan ke non-terminal O, atau A menghasilkan even. Misalnya kita masukkan angka ganjil, maka hasilnya akan genap. Lanjut. Nah ini, karena kita mencari right linear grammar dari L, maka setiap production rule harus ada setidaknya satu simbol non-terminal di sebelah kanan. Oke. Nah, makanya kita tidak perlu keep track atau mengikuti berapa jumlah B yang sudah kita generate, tapi kita harus keep track berapa jumlah A. Oke. Nah, karena tujuan kita untuk membuat atau mengenerate string dengan angka ganjil dari A, maka kita bisa terminate derivasinya dengan cara kita membuat O itu selalu continuous. Maka kita masukkan production rule O menghasilkan epsilon. Oke. Nah, sehingga dapatlah grammar begini, di mana dimana non-terminal simbolnya adalah E, O, terminal simbolnya A kecil, B kecil, production rule-nya ada yang menghasilkan BE, atau AO, menghasilkan BO atau AE, menghasilkan epsilon. Dan startnya adalah E. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah diagram representation. Nah, yaitu adalah tata bahasa linear dengan digraf yang akan memberikan pendekatan yang lebih baik dalam menulis atau membangun tata bahasa linear kanan. Nah, faktanya digraf ini merepresentasi, memotivasi seseorang untuk berpikir tentang gagasan robot yang terbatas.
yang akan ditunjukkan di bab berikutnya sebagai alat pamungkas dalam pemahaman bahasa biasa. Nah, di sini definisinya adalah tata bahasa linear kanan. Di sini digambarkan G sama dengan NTPS. Nah, yang didefinisikan di graf VE dengan himpunan puncak, V sama dengan N union dan himpunan simbol khusus. Nah, dengan simbol baru ini teman-teman, dan set tepi E dibentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah AB elemen E, A busur X, B elemen P untuk beberapa X elemen star T. Dan yang kedua adalah A simbol khusus simbol khusus elemen E dan A busur X elemen P untuk beberapa X elemen star T. Nah, dalam hal ini busur dari A ke B diberi label X. Nah, di graf untuk tata bahasa yang disajikan pada contoh di 3.3.10 sebelumnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini S vertex S yang dimana A di sini melup ke vertex S dan B di sini juga demikian. Nah, dan untuk yang A yang vertex A di sini juga A kecil. Di sini A kecil di loop. Di sini ada panahnya ini muter. Yang B kecil ini juga sama. Itu. Jadi sini adalah A kecil A besar dan B kecil A besar. Dan yang di sini busur ke simbol khusus tadi yaitu elemen busur simbol khusus. Nah, dari diagram ini dapat dengan mudah memberikan hak yang sesuai tata bahasa linear. Jadi seperti itu. Nah, di sini di graf untuk tata bahasa yang disajikan pada contoh sebelumnya tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, hampir sama dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya ini di sini sama saja. Kalau di sini adalah vertex S di loop A di loop ke S, maka hasilnya adalah A kecil S besar dan elemen busur vertex B. Nah, yang di sini yang untuk mencari A besarnya ini maksudnya B besar, salah teman-teman, maaf. Ini sama halnya dengan tadi yaitu B yang di loop ke dalam vertex, maka hasilnya adalah B kecil B besar. Dan untuk apa istilahnya ya, ini hasilnya adalah B. Nah, maka penurunan dalam tata bahasa linear kanan ini dapat direpresentasikan dalam di grafisnya dengan jalur dari simpul awal S ke simpul khusus ataupun sebaliknya. Nah, untuk mempertimbangkan derivasi berikut untuk string AAB dalam tata bahasa yang diberikan seperti contoh ini adalah S yang ini adalah S di sini, terus AS, AAB dan AAB besar dan AAB kecil. Nah, dari derivasi yang dapat dilacak dengan jalur simpul awal tadi ke simpul yang khusus sesuai diagram di awal, maka yang ditunjukkan seperti di bawah ini. Jadi maka hasilnya akan seperti ini. S busur AS
Oke, di sini ini 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 teman-teman. Terus yang ini teman-teman. Terus S busur A S busur A S busur elemen B busur B simpul khusus seperti itu. Mungkin kita dapat memperhatikan bahwa penggabungan label di jalur tadi disebut label jalan. Label jalan memberikan string yang diinginkan. Nah, ataupun sebaliknya, mungkin untuk melihat bahwa label jalur apapun dari simpul awal ke simpul khusus dapat diturunkan di G. Nah, sekian, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kalau ada salah penjelasan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.